Wah, UI ini diterima ya jelas lah gitu ya. Ya jelas gitu ya. Berarti kalau di sini mungkin kalau di yang MTS swasta mungkin wah ini dari Sirajul Falah terima juga lah kan ini gitu ya. Belum tentu sih Pak. Belum tentu ya. Nah itu baru satu indikasi kan ya. Dari Sirajul Falah maju. Oh iyalah Pak Ono gitu kan. Tapi tadi kan secara general gitu. Itu dari seleksinya, dari rekrutmennya. Belum tentu juga bisa jadi. Ini kayaknya gajinya kecil tapi semangat juga nih. Wah bisa juga nanti. Nah itu dicari apa kelebihan dan kekurangannya. Intinya adalah bahwa kualitas SDM pendidikan di Indonesia di Bogor ini khususnya itu dia mengalami penurunan ya, dilihat dari sisi sertifikasinya. Nah ini juga datanya valid 2020. Mungkin kalau kalian yang suka di Pemda nih ya. Jadi APBD 2020 itu ada berapa nih ya? 6,40109 miliar dan dana pendidikannya itu cukup besar ya. Ini untuk MI-nya, untuk MTS, untuk Alia dan yang lain itu cukup besar. Tapi ternyata tingkat dari kualitas guru ya, terutama madrasah spesifiknya ke sanawiyah ini, sanawiyah dengan Alia itu masih kurang. Nah berarti ya mata kuliah kita cari strategi seperti apa untuk meningkatkan, baik mulai dari rekrutmen, seleksi, job analisisnya, kemudian compensation benefitnya, kemudian training and developmentnya, hubungan industrial dan juga mungkin budaya organisasi. Plus jangan lupa all of you are leaders. Setiap Anda adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Wah, nyambung ya? Oke. Kemudian ini juga sama nih anggaran program urusan pendidikan. Ini di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor nih. Nanti boleh di-copy ininya. Ya, ini menunjukkan intinya tadi anggarannya besar tapi kok tidak meningkatkan kualitas SDM spesifiknya di Kabupaten Bogor. Ya. Oke, lanjutannya. Ini kinerjanya, mungkin yang guru ini kayaknya masuk ke sini deh. Masuk ke mana? Yang guru MTS nih. Ini asli datanya ya. Jadi laporan kinerja guru ini dapat dari Kepala Kementerian Agama Kabupaten Bogor. Ya, jadi kinerja guru madrasah tenaga swasta Kabupaten Bogor. Ya, lihat dari sisi kemampuannya nih, kita lihat ya. Nah, faktornya ini. Nih, kita lihat identifikasinya nih. Masih banyak guru yang mendapatkan informasi terkait pengembangan kompetensi, pelatihan strategi pembelajaran. Nah, nanti tadi selain manajemen SDM, berarti yang ngajarnya di sekolahan, ya kalau strategi ngajar nggak? Ngajar di mana? Di MA ya. Nah, kira-kira nih udah ngajar udah berapa tahun? Aku lama jangan ya. Saya mulai ngajar dari 2008 ya, ya beda-beda dikit dengan saya. Nah, oke, pertanyaan menarik. Dari 2008 sampai sekarang, kira-kira ada nggak perubahan metode mengajar guru? Ada ya, salah satunya apa? Metodenya, cara mengajarnya itu? Kalau sekarang mungkin kita lebih condong harus menggunakan media. Menggunakan media. Oke, berarti cukup bagus lah ya bisa menggunakan media. Tapi kan nggak semua media, mahal juga medianya gitu. Medianya apa? Manual. Hanya misalnya gini, kita ngajar misalnya IPS aja, tapi saya ngajar matematika sih. Kita ngajar IPS menggunakan masalah negara Vietnam atau Malaysia. Oh iya betul. Tapi sekarang harus kita tampilkan. Iya betul. Tampilkan gambarnya seperti apa. Iyalah betul ya. Itu berarti dia sebenarnya masuknya ke mata kuliah kemarin sebelumnya ya, media pembelajaran. Itu salah satunya. Kalau dari gurunya? Dari guru gini Pak, kalau guru kebetulan saya pertamanya di dinas, sekarang ke depan. Itu perbedaannya jauh banget. Jauh banget kan? Wah iya. Beda Pak. Berarti gimana? Bener nggak data tadi itu? Saya di dinas ada pelatihan guru itu gratis. Oh gratis. Jadi diboleh ya. Iya. Langsung dapat. Terus kali ya kita pelatihan yuk kita bayar. Oh gitu ya. Tapi justru semakin ikhlas ya kalau bayar semakin semangat. Semboyan ya, beramal ikhlas beramal gitu. Oke, lepas dari itu semuanya, kira-kira berarti nanti kita udah tahu ya kurang lebihnya apa yang harus ditingkatkan. Ya kan, berarti udah tahu kan ya. Ya udah, itu buat nanti berarti buat tugasnya berarti itu ya. Kayak tadinya itu. Jadi di sini lebih kepada apa? Terkait dengan kompetensi strategi pembelajaran, berarti beda ya. Beda sekali. Oke, berarti nanti buat yang berikutnya tuh untuk berarti apa yang harus ditambahkan ya kualitas dari sisi gurunya. Kemudian yang kedua ini juga tentang rencana pembelajaran efektif
terutama terkait dengan kompetensi profesional dan juga kurikulum terbaru ya. Nah ini juga jadi masalah nih, berarti memang harus sering-sering tuh. Nanti mudah-mudahan sih kayaknya mahasiswa Magister Pendidikan Agama Islam sekali-kali harus buat ini nih, pengabdian kepada masyarakat nih ya, dalam bentuk mungkin ya tadi paling gampang itu ya webinar berarti ya, atau kita ngundang guru-guru MTS ke sini, kemudian ini semua jadi pembicara terus itu. Ya iyalah sekarang itu saatnya untuk ini harus ini ya. Nah, kemudian juga ada juga nih yang RPP-nya atau RPS itu berbeda. Udah ditulisnya udah ada, apalagi kadang copy paste, kadang ngambil dari ngopi dari internet dari ininya, tapi antara dengan pelaksana itu berbeda. Wah, ini banyak juga. Kemudian banyak guru juga yang tidak sesuai dengan jurusannya. Nah, ini sebenarnya agak sedikit debatable sih, ya. Iya, karena apa? SPDI ngajarnya matematika gitu ya. Ada lagi kemarin sama Domo waktu pas akreditasi di sini, SPDI ngajarnya itu olahraga, PJOK katanya gitu. Tapi justru bagus malah multi talent berarti gitu. Ya, sebenarnya ini tergantung sih ya. Jadi ini nanti ada permasalahan juga. Jadi antara apakah betul seperti itu belum tentu juga. Kenapa? Yang penting adalah dia menguasai. Ya walaupun dia misalnya SPD, MPD, tapi dia itu leadernya bagus, ya bisa aja dari kepala sekolah. Gak mesti dari MPI. Ya tidak mesti dari manajemen pendidikan. Bisa seorang master PAI pun bisa menjadi kepala sekolah. Ya tergantung dia kemampuannya. Dari mana dapatnya? Nanti dengan apa? Training and development tentu saja. Ya. Oke, berikutnya ini juga masih terkait dengan kompetensi guru madrasah juga tadi ya, masih perlu banyak perbaikan terutama dari sisi apa? Ini nih. Jadi nanti kayaknya harusnya ini apa ya? Nanti dengan dosen-dosen lain atau mungkin kita sekali-kali memang gak usah masuk nggak apa-apa. Buat survei, kemarin Pak Ketua juga ngomong kita buat survei itu misalnya ini. Ya, tadi saya nanya juga sempat ke beberapa itu, guru merupakan karir profesional berbeda dari Indonesia menjadi guru adalah pilihan terakhir. Nah, gitu ya. Artinya apa? Saya jadi guru itu karena apa ya? Karena nggak ada kerjaan lain. Nggak ada kerjaan jadi guru gitu ya. Apalagi anak sekarang nih jarang banget gitu ya. Kalau dulu banyak. Mau komentar silakan. Jadi ukuran guru yang spesifik itu seperti apa Pak? Misalnya kan dokter itu kan nggak bisa nih. Misalnya dia jurusannya gambar, tiba-tiba jadi dokter nggak bisa, dia punya ukuran spesifik. Dokter itu bla 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 bla. Sementara saya melihat guru itu sarjana teknik itu bisa ngajar matematika, ya. bisa ngajar Betul. Jadi kan dilihat dari bukunya kan rendah-rendah ya. Terus jadi ukuran spesifiknya guru itu apa sebetulnya? Apakah itu ada pengkajiannya atau memang ya tadi seperti yang bilang asal dia punya kemampuan skill, Ya betul. Kalau secara umum bisa seperti itu, tapi yang betul itu adalah kuliah dulu berarti di S1 Sirajul Falah berarti di PAI Pendidikan Agama Islam. Tapi PAI itu juga memang khusus mengajar untuk pendidikan agama Islam di SD, SMP, SMA. Walaupun nanti bisa masuk ke MTS juga sebenarnya, di MI, di Alia juga bisa. Kalau ke MI sama SD itu ada PGSD, ada PGMI. Di PAUD ada PAUD, ada PIAUD. Jadi sebenarnya kalau PAI itu sebenarnya khusus untuk apa? SMA. Ya SMP dengan SMA ya. Nah itu berarti, tapi kemudian kalau dia spesifik mau ngajar matematika, mau ngajar biologi, mau ngajar fisika, berarti ya kuliahnya adalah di pendidikan matematika, pendidikan biologi. Nah itu ranahnya kalau di PTU itu UPI, UNJ, UMY dan yang lainnya. Tapi kalau mamanya kalau lagi Islam berarti ya di Fakultas Pendidikan ya, FKIP, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan STIT, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah. Jadi untuk menjadi seorang guru dia harus kuliah keguruan. Ya, ilmu keguruan. Iya betul. Nah kalau seperti itu biasanya dulu awal-awal itu karena ada kekurangan tadi yang dari pendidikan. Satu lagi tadi kalau yang Islam itu adalah daras, namanya itu tadris. Tadris itu ya ilmu keguruan.
Ya ilmu. Jadi dia misalnya nih ada kalau di UPI itu sekarang ada juga ekonomi syariah, misalnya ada pendidikan ekonomi syariah. Jadi pendidikannya biologi, kalau di IPB itu murni biologi. Tapi kalau di UNJ itu pendidikan biologi. Nah, kalau tadi dia dari ekonomi, dia dari hukum kok ngajar. Nah, itu sebenarnya pertama tidak sesuai dengan linearitas yang pertama. Tetapi kemudian dia bisa harusnya mengambil kalau zaman dulu itu akta 4. Ya, jadi satu short course lagi, satu pelatihan lagi atau satu kuliah lagi 6 bulan untuk memahami model pendidikan atau pembelajaran dari membuat RPP-nya sampai kepada evaluasi. Ya, evaluasinya itu pokoknya menjadi seorang guru lah, gitu ya. Jadi ya sekarang kalau yang dia ekonomi, hukum dan sebagainya mau ngajar dari biologi, pendidikan, ada tetangga sebelah saya juga kedokteran hewan. Ya, dokter hewan, tapi dia ngajar di bintang pelajar sini, dia ngajar apa? Biologi. Gitu kan ya, agak nyambung dikit lah sama biologi gitu ya. Tapi kan dia karena udah terus berlatih. Nah, itu pentingnya mata kuliah pengembangan sumber daya manusia. Jadi jangan khawatir yang jurusannya peternakan tapi jadi guru, ya bisa saja, bukan ijazah terakhirnya, tetapi dia pengalaman dengan kompetensi, dengan pelatihan yang diikuti, dia akan menjadi profesional. Dan standar untuk profesional guru tadi apa? Kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional. Ya udah 4 itu aja. Ya, makanya tadi kalau mamanya sosialnya kurang berarti bukan guru yang baik kayaknya itu ya. Oke, terima kasih pertanyaannya ya. Baik, kita lanjut. Ini adalah kompetensi tadi dari madrasah. Kemudian juga tadi ini hasil dari uji kompetensi guru di Kabupaten Bogor yang tadi itu. Ya, ternyata juga sama di MTS. Makanya tadi survei di MTS tentang linearitas, tentang kemampuan, tentang pembuatan RPP, tentang rumus formula untuk evaluasi dan sebagainya. Ini udah banyak ya. Nah, mungkin nanti ada masalah berikutnya kali. Mungkin Kemendagnya udah buat, tadi mungkin berbayar itu satu masalah. Masalah yang lainnya mungkin udah buat kegiatan tapi nggak ada yang datang. Gitu ya, ada juga atau mungkin udah datang nih, udah ikut pelatihan seminggu jalan, udah berikutnya lagi biasa lagi. Nah, itu juga nanti bisa diidentifikasi sebenarnya. Jadi kita fokus kepada kualitas dari guru dan cara mengelolanya, khususnya untuk meningkatkan kemampuannya. Misalnya, guru nggak bisa IT nih, berarti gimana pembelajarannya? Berarti nanti dilatih, latihannya seperti apa? Nah, merancang untuk pelatihan yang efektif. Ada mata kuliah tersendiri nanti boleh dicari, yaitu manajemen manajemen pelatihan, training dan pelatihan. Itu di MPI, Magister Pendidikan Agama Islam itu ada. Kalau kita sebenarnya kan Magister Pendidikan Agama Islam. Dari manajemen pendidikan, manajemen dengan pendidikan itu agak sedikit berbeda. Udah tahu yang saat ini bedanya antara MPI dengan PAI? Manajemen Pendidikan Islam. Kalau yang umum berarti manajemen pendidikan. Dr. Zainal beliau dari manajemen pendidikan, waktu juga di manajemen pendidikan. Jadi harus tahu ilmunya. Manajemen pendidikan Islam ya dengan pendidikan agama Islam dengan ilmu pendidikan. Nah, beda tuh. Ya, jadi manajemen pendidikan ya berarti memanage pendidikannya. Kalau pendidikan agama Islam berarti agama Islamnya. Jadi kurikulum yang ada dalam agama Islam dengan cara mengajarkannya. Nah, nanti makanya kalau buat tesis itu jangan sampai terjebak ini MPI, walaupun kita mah diterima aja sih, tenang aja gitu. Mau bahasa Arab juga diterima kok. Tenang aja, nggak usah khawatir gitu. Yang penting ada pengalaman membuat tesis gitu ya. Kemarin pengalaman membuat book chapter, pengalaman membuat jurnal. Yang penting ada pengalamannya dulu. Kalau perkara itu profesional nanti berikutnya. Ya, oke. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Silakan. Kan banyak kita ngomongin tadi masalah-masalah guru yang kekurangan. Tindakannya seperti apa Pak kalau menemukan hal begitu? Nah, ini sebenarnya berarti kuliahnya harus sampai selesai di mata kuliah ini. Ya, jadi misalnya mana mau nunjuk yang mana coba? Yang ini bisa, yang ini bisa, yang ini bisa, yang ini bisa, atau semuanya? Masih banyak guru mengajar walaupun coba yang nomor
Cepat ya, Pak. Yang ini ya, jadi apa namanya belum linear, ya gampang, mudah gitu ya. Jadi ketika misalnya nih ternyata pas kita rekrutmen dan seleksi, ternyata rata-rata itu mungkin dia dari jurusan misalnya pertanian, peternakan, perikanan, atau mungkin matematika, tapi kita butuhnya pendidikan agama Islam. Nah, gitu ya. Nah, secara umum memang sebenarnya dia tidak sesuai tuh dengan job analisis kita. Tapi kemudian karena ada satu dan lain hal, misalnya yang lamar itu tidak ada, kemudian dilihat dari kemampuannya dia cukup bagus, apalagi mungkin agak-agak sedikit ya masih keluarga gitu kan ya. Keluarga gitu. Yaudah terima aja. Nah, gampang ya untuk mengatasinya, tinggal dia di training. Mau atau enggak? Ngajar mau. Ngajarnya misalnya PAI, ya sudah lihat, oh dia ternyata walaupun dari peternakan tapi ternyata dia pesantren juga, gitu kan ya. Oh bahasa Arabnya bagus, kitab kuningnya bagus, semangat untuk gurunya juga, ingin jadi gurunya juga bagus, semangat untuk mengajarnya, bekerja juga bagus. Nah jadi kuncinya kalau di sini itu adalah training and development. Jadi pelatihan dan juga pengembangan dirinya. Ya berarti dia itu bisa aja nanti setiap awal tahun mesti itu kan, kalau setelah rekrutmen itu pasti ada namanya untuk training job gitu kan ya. Jadi masa uji coba lah gitu. Mungkin biasa kadang mulai dari sebulan, kalau ASN itu kan sampai sebulan sampai 3 bulan gitu ya, prajabatan itu. Jadi sebelum masuk dia buat pelatihan itu hampir semuanya tuh. Hampir semua sekolah yang bagus selalu ketika dia ada guru baru pasti akan di training. Ya ada salah satu sekolah di Depok itu, ketika dia masuk itu harus 3 bulan dulu pelatihan untuk jadi guru di situ. Sudah bisa lulus baru diterima, walaupun dia jurusannya apa saja. Karena salah satu dari kuliah IPB, UI dan sebagainya itu sebenarnya adalah cara berpikir dan semangat untuk belajar. Itu yang paling penting. Jadi termasuk juga analisis logikanya. Itu sebenarnya gitu. Jadi ketika dia kayaknya nih dari IPB walaupun jurusan peternakan tapi dia bagus nih, bisa ngajar biologi nih, ngajar fisika nih, mungkin ngajar PAI karena dia juga pesantren juga, ini juga bagus ya, itu masih bisa diatasi. Ya tapi kalau mau itu ya mendingan kalau memang ngajar ya berarti alumni dari ini aja, dari Sidrajul Falah aja lah gitu ya, nggak usah jauh-jauh gitu ya, kan udah pendidikan gitu ya. Nah mungkin nanti ada pertanyaan nih, sebenarnya kalau ada pertanyaan, Pak, saya kan kuliah S2, berarti mau ngapain lagi dong? Gitu. Ini kuliah S2 mau ngapain kalau udah lulus? Kalau udah lulus? Iya, kalau udah lulus mau ngapain? Kalau saya sih. Pak Kapolda saya dulu. Saya seperti ini upaya proses untuk merubah mindset, Pak. Wih, luar biasa. Dari setiap proses pembelajaran itu mindset itu pasti akan mengikuti. Mengikuti ya, tapi harusnya prinsip jangan dirubah juga gitu ya. Membuka wawasan boleh lah gitu ya, karena banyak sekali yang ibu mau jawab. Ya boleh mau tanya. Kan kalau zaman dulu kan, kalau sekarang kan katanya harus linear ya. Kalau zaman dulu ya kayak komputer, komputer kalau sekarang kan udah nggak ada ya. Kalau dulu kan ada TIK kan, waktu itu SMP itu ada TIK. TIK saya sempat ngajar juga tuh. Makanya kan diterimanya sebagai anak komputer ya. Terus ikut juga AK4, bisa ngajar, bisa sertifikasi. Betul. Terus masih jadi dosen. Dosen pun waktu itu kan ada pelajaran komputer, Iya banyak lah, ada komputer. Sekarang kan udah nggak ada. Nggak ada. Jadi berarti kan harus mengajar yang lain kan Pak, sedangkan dia bersertifikasi. Ya waktu itu kan komputer. Sekarang harus itu mata kuliah yang lain bukan komputer lagi. Iya betul. Jadi ada dua kemungkinan. Linear maksudnya. Iya betul. Tadi sebenarnya kalau linear di dosen itu yang paling tepat itu adalah ijazah terakhir, kemudian mengajar, kemudian publikasi. Nah itu yang namanya linear. Ijazah terakhir mau S1 atau dia S3 berarti itu. Yang kedua adalah tadi dia mengajarnya. Tadi mengajarnya nanti kita jawab. Yang ketiga adalah publikasinya. Ya. Nah kalau S1 berarti nggak dihitung. Kalau sudah S2, S1-nya nggak dihitung. Langsung S2-nya. Ya S2-nya misalnya S2-nya itu manajemen. Kalau manajemen banyak banget. Ya manajemen itu dia ilmu umum, dia bisa banyak digunakan. S3-nya misalnya pendidikan.
manajemen pendidikan, ya hampir semua bisa masuk tuh, mata kuliahnya lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Nah, yang paling penting nanti publikasinya sama ngajar. Tadi sebenarnya yang saya mau jawab itu kalau dia misalnya di komputer, ya sekarang di pendidikan itu ada namanya teknologi pendidikan. Ya bahkan itu sudah menjadi program studi prodi teknologi pendidikan. Nah itu ya, itu akan lebih banyak teknologi pendidikan, teknologi dan media pendidikan. Ya, jadi sekali lagi untuk linear ini sebenarnya yang lebih tepat itu adalah ijazah terakhir, kemudian mengajar dan publikasi. Publikasi itu maksudnya kalau mau nulis buku, kalau mau buat jurnal itu topiknya itu terkait. Tapi lagi-lagi juga kalau kita merujuk kepada para ulama zaman dulu, mereka itu adalah generalis. So different between generalis dan juga spesialis. Ya kan? Mau jadi generalis atau mau jadi spesialis? Pak Ono mau generalis atau spesialis? Generalis ya, kenapa? Ya, kalau spesialis kan harus spesial juga harus salah satu juga. Salah satu juga gitu ya. Kalau itu berarti salah banyak gitu ya. Ya, oke. Jadi ini juga kalau menurut saya juga termasuk yang tidak terlalu ini dengan linearitas dalam artian seorang ulama justru misalnya dia ahli komputer, kemudian dia bisa khutbah Jumat, keren nggak? Iyalah, bisa mimpin tahlil misalnya padahal jurusan komputer, kenapa enggak? Multi talent berarti itu. Jadi nggak terlalu ke sini sekali gitu ya. Luar biasa tuh gitu ya. Kalau ini jurusannya apa kemarin satunya? Saya waktu itu kan memang pendidikan ekonomi pendidikan ekonomi. Saya matematika tuh. Saya aktif di NGMP pas saya tuh dari ketua MMP suka maju siap. Pas saya maju 2016 berlakunya linearitas. Gagal. Jadi gitu ya. Ya ini berarti salah dari korban berarti kan. Betul Pak, kalau di dinas itu biasanya memang linearitas itu digunakan. Beda dengan betul. Depak. Kalau Depak itu karena kita itu orang dinas ya. Iya benar. Ya, kalau saya kan Depak Pak. Sekarang kan Depak Pak. 2009 itu. Oh tadinya. 2009 itu sempat ditawarin dekat pengawas bicaranya gini. Bu mau maju sertifikasi, tapi Bu harus linear ya. Pak 2009 Pak. 2009 ya. Saya ngajar kan 2006 Pak. 2006. 2009 ditawarinnya harus linear karena sudah mungkin perencanaan pengawas di dinas itu sudah tahu ya bahwa harus linear. Iya. Saya guru-guru di SMP itu nggak ada yang linear. Nggak ada ya. Iya makanya agak kesian Pak karena kan kalau laki-laki itu kan tulang punggung keluarga ya. Iya, kalau perempuan tulang rusuk. Bukan tulang bengkok katanya. Ya, oke Pak. Ya betul sih, itu memang biasa kalau ya itu mungkin. Nah, tapi harus diinikan juga sih memang. Jadi untuk yang Indonesia ini ya karena konsepnya itu ada dua ya, Kemendikbud dengan apa? Kemendiknas dengan apa? Dengan Kemendikbud dengan apa? Dengan Kementerian Agama. Jadi memang ada dua hal kebijakan yang berbeda. Sertifikasi dosen juga sama, untuk dosen juga sama. Kira-kira nih mau milih di Kemenak atau milih di Kemendikbud? Iya kalau dari itu. Di tempat biasa di mana? Ya udah syukuri aja. Kalau saya jadi masing-masing orang Indonesia beda juga. Agak ngomongin politik dikit ya. Ngomongin politik dikit nih. Off the record gitu ya. Kira-kira kalau mau jadi presiden